Lalu John mendatangi Helen dari belakang, langsung menembak bagian belakang kepala istrinya. Ia tunggu sebentar untuk memastikan bahwa istrinya sudah meninggal, kemudian naik ke lantai atas mendatangi kamar ibunya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Gambar Depan Mata. Selamat mendengarkan dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teman-teman akan mendengarkan cerita tentang seorang pria bernama John List yang membunuh seluruh anggota keluarganya. Mari kita mulai. John List lahir di Bay City, Michigan, Amerika Serikat. Tahun 1943 saat Perang Dunia Kedua, John bergabung dengan Tentara Nasional Amerika sebagai teknisi laboratorium selama 3 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan studi di University of Michigan dan mendapat gelar sarjana bisnis administrasi, juga master akuntansi. Tahun 1950, Perang Korea berkecamuk. John dipanggil kembali untuk aktif di militer. Kali ini, karena ia ahli akuntansi, ia ditempatkan di Corps Finance yang berada di Virginia, Amerika Serikat. Dalam masa tugas ini, John bertemu dengan seorang wanita bernama Helen Morris Taylor. Helen berstatus janda. Suami Helen adalah tentara Amerika Serikat yang meninggal dalam peperangan di Korea. Helen adalah janda dengan anak satu bernama Brenda yang tinggal tidak jauh dari tempat John bekerja. John dan Helen pun memutuskan untuk menikah di Baltimore, Maryland pada 1 Desember 1951. Tahun 1952, setahun setelah menikah dengan Helen, masa tugas John di militer berakhir. John mencari pekerjaan di luar militer. Kali ini ia diterima di kantor angkutan publik di kota Detroit. John membawa keluarganya untuk menetap di kota ini. Beberapa waktu kemudian, John menerima pekerjaan baru sebagai audit supervisor di sebuah perusahaan kertas di daerah Kalamazoo dekat dengan Virginia, Amerika Serikat. John dan keluarganya pindah ke kota Kalamazoo ini. Di kota inilah ketiga anak John lahir. Tahun 1960, Brenda, anak tirinya John, menikah dan memutuskan untuk tinggal bersama suaminya. Di waktu yang sama, John mendapatkan pekerjaan baru sebagai direktur akuntansi pada perusahaan fotokopi terkenal bernama Xerox. John memutuskan pindah ke Rochester, New York, tempat ia bekerja, dengan membawa istri dan ketiga anaknya. Tahun 1965, John pindah kerja kembali. Kali ini ia menerima pekerjaan baru dengan promosi. John mendapatkan jabatan sebagai Vice President di sebuah bank di Jersey City, New Jersey. John, Helen, dan anak-anak ikut pindah, namun kali ini ibunya John ikut tinggal bersamanya. John beserta keluarga menetap di 431 Hillside Avenue di Westfield, Amerika Serikat. Rumah tempat tinggal ini sangat besar karena mempunyai 19 kamar. Wow! Rumah ini sungguh besar dan dikenal dengan nama Brisnall karena sangat indah, megah, dengan gaya Victorian. Sebelum terjadi pembunuhan dan penembakan, ada dua hal yang jadi latar belakang kejadian ini: sikap antisosial dan masalah keuangan. Jika dilihat dari luar, John benar-benar terlihat sebagai seorang pria sempurna yang mencintai keluarga. Bagi sebagian teman-teman kerjanya, kehidupan John terlihat luar biasa karena karir yang bagus, keluarga yang harmonis, juga memiliki rumah yang besar dan indah. Namun, banyak dari teman kerjanya mengatakan bahwa John orangnya dingin, jarang berinteraksi dengan orang, hampir tidak punya teman, dan dianggap antisosial. Sikap antisosial ini yang membuat John berpindah-pindah pekerjaan. Akhirnya diketahui ternyata John sering pindah karena kehilangan pekerjaan. Sebenarnya John itu dipecat. Memang beberapa kali saat pindah pekerjaan John dapat promosi.
tapi tidak bertahan lama karena sikapnya yang dingin dan dia tidak suka berbicara dengan orang lain. Selain antisosial, ada masalah keuangan. Ya, masalah keuangan John mencapai puncaknya pada tahun 1971. Jersey City Bank tempat ia bekerja tutup dan John kena PHK. Ia merasa malu menceritakan tentang hal ini. John setiap pagi berpura-pura berangkat kerja. Ia keluar rumah setiap pagi di waktu yang sama, berpakaian rapi seperti masih bekerja. Namun kenyataannya, ia pergi melamar pekerjaan, wawancara, kemudian pergi ke stasiun kereta, duduk di sana seharian sambil membaca koran, dan pulang ke rumah di waktu yang sama seperti biasa. Semakin hari, John semakin tertekan dan stres karena biaya dan tagihan-tagihan yang mulai jatuh tempo harus segera dibayar, dan ia menerima surat bahwa rumahnya akan disita oleh bank karena tidak membayar tagihan. Ia sadar kalau sebentar lagi semua orang akan tahu bahwa ia adalah orang yang gagal dan siap mengajukan kebangkrutan. Saat menghadapi situasi ini, ia terus berpikir dan terus mencari jalan keluar. Apakah rencana John dalam menghadapi situasi ini? Teman-teman, siap-siap ya, kencangkan ikat pinggang. Pada tanggal 9 November 1971, saat anak-anak John sudah pergi ke sekolah, Helen, istri John, sedang duduk minum kopi sambil menikmati sarapan. Lalu John mendatangi Helen dari belakang, langsung menembak bagian belakang kepala istrinya. Ia tunggu sebentar untuk memastikan bahwa istrinya sudah meninggal, kemudian naik ke lantai atas mendatangi kamar ibunya. Ibu John bernama Alma, berumur 84 tahun, tinggal di bagian atas rumah besar itu. John mendatangi tempat tidur ibunya dan ia menembak ibunya tepat di atas mata kiri. Kira-kira menjelang sore, anak perempuan John bernama Patricia berumur 16 tahun dan anak laki-lakinya bernama Frederick berumur 12 tahun pulang dari sekolah. Ya, tepat seperti dugaan teman-teman. Patricia dan Frederick masuk ke dalam rumah dan belum sempat berkata-kata, Patricia dan Frederick pun ditembak di bagian belakang kepalanya hingga meninggal dunia di tempat. Tiba-tiba John merasa lapar setelah membunuh kedua anaknya dan ia membuat roti lapis seperti sandwich untuk makan siangnya. Kita berhenti sebentar di sini ya. John masih bisa makan dengan tenang setelah membunuh keluarganya. Benar-benar gila. Gak ngerti lagi mau ngomong apa.